Kami punya survei internal 49. Bahkan ada satu surveinya satu lembaga konsultan yang nggak usah kami sebut, karena dia bekerja untuk paslon lain, udah tembus angka 50. Barang siapa yang menyoblos Prabowo Gibran, sehingga pemilu ini bisa menang satu putaran, ya kan, berarti sama aja mempunyai kontribusi atau amal jariah sama negara, karena bisa menghemat 27 triliun. Bagus nih, amal jariahnya. Amal jariah kepada negara 27 triliun. Bintangnya pemilu ini hanya satu menurut saya. Dari 6 paslon ini, Samsul. Halo Sobat Rakyat Merdeka, senang sekali kami menjumpai Anda dalam podcast Ngegasi Rakyat Merdeka bersama saya Ujang Sunda dan rekan saya Siswanto. Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran leading cukup jauh dengan elektabilitas 46,9%. Dengan angka ini, ada beberapa yang memprediksi, bahkan keyakinan juga dari TKN itu satu putaran bisa tercapai. Dan untuk membahas ini, kita kedatangan tamu dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional Paslon 02, Mas Nusron Wahid, yang juga politisi Golkar. Mas Nusron, makasih sebelumnya sudah datang ke podcast. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, melihat dari survei ini kan sudah cukup leading. Cuma debat semalam itu kalau Mas Nusron melihat bagaimana? Karena banyak juga yang memprediksi debat ini juga mempengaruhi ini dari persepsi dari pemilih juga, mempengaruhi pemilih. Nah, sementara semalam itu kan kita tahu Pak Prabowo itu diserang kiri kan, Mas Ganjar dan Mas Anies. Gimana tanggapan Mas Nusron melihat debat semalam? Oke, jadi begini, pengaruh debat itu ada dua. Pertama, untuk pemilih yang masih belum kuat. Jadi kalau pemilih yang masih ragu-ragu, yang kalau di survei itu mengatakan masih ada potensi pindah, itu memang debat mempunyai pengaruh di situ. Pengaruh kedua, debat itu mempunyai pengaruh terhadap swing voters. Pemilih yang kalau di survei itu menyatakan dirinya belum menentukan pilihan. Yang dia akan menentukan pilihan bisa seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya, pada saat pagi hari, atau mungkin pada saat di TPS. Lihat angin. Itu survei debat berpengaruh di situ. Tapi kalau dari debat semalam, saya mengatakan poin banyak kepada Pak Prabowo. Kenapa? Ini pemilih Indonesia. Pemilih Indonesia itu tidak suka orang yang menyerang. Itu satu. Kedua, pemilih Indonesia itu justru empati sama orang yang tanda petik dikuyo-kuyo dan dizolimi. Lebih-lebih Pak Prabowo semalam itu lebih banyak diserang. Dan lebih-lebih yang menyerang itu adalah Pak Anies. Orang yang selama ini dia bisa maju gubernur pun karena Prabowo. Itu pasti publik akan menilai itu. Jadi menurut saya, dengan adanya debat semalam justru saya yakin menambah kenaikan elektabilitas Pak Prabowo. Dan saya yakin menambah penurunan daripada Pak Anies. Dan mungkin juga Mas Ganjar tambah turun. Meskipun menurut saya lebih banyak turunnya Pak Anies daripada Pak Ganjar semalam. Karena terlihat sekali yang ambisi menyerang banget itu adalah Pak Anies, menurut saya. Dalam debat semalam, selain menyerang, Pak Anies juga terkesan ada upaya memancing Pak Prabowo. Ya. Agar keluar emosinya, agar keluar amarahnya. Ya, tapi alhamdulillah Pak Prabowo tidak terpancing. Saya syukur alhamdulillah. Terutama ketika Pak Prabowo dipancing dengan di forum inilah, saudara, kita bahas semua, tidak di forum di luar. Saudara-saudara sekalian,
topik semalam itu pertanyaan banyak masalah isu pertahanan. Dalam isu pertahanan itu pasti banyak unsur-unsur kerahasiaan. Di dalam negara demokrasi itu pasti biasa terjadi ketegangan atau sekresi antara konsep defense dan security. Itu biasa. Ya kan? Pada satu sisi negara demokrasi menuntut transparansi. Tapi pada satu sisi yang lain, kerahasiaan sistem pertahanan kita itu juga harus dijaga. Karena yang namanya pertahanan itu menyangkut dengan national interest. Dan yang namanya konsep pertahanan itu ada namanya deterrent effect atau efek keseganan. Coba kalau dalam diskusi semalam yang itu ditonton Dubes, disiarkan langsung oleh media, ya, tiba-tiba Pak Prabowo kepancing, kita punya kapal atau kita punya kapal selam kita atau kapal perang kita itu udah usia di atas 30 tahun. Dan senjatanya udah pada tumpul misal. Dan kita hanya punya 2 yang bagus. Pesawat gasnya, pesawat terbangnya kita yang punya 6 misal. Kemudian tank kita yang punya 8 begitu. Kepancing ngomong seperti itu. Di tengah-tengah ditonton oleh publik, termasuk para dubes dan dubes-dubes asing. Dan orang-orang luar pasti menyaksikan ini. Di tengah-tengah luasnya kepulauan Indonesia dan lautan Indonesia. Dan kemudian teritori Indonesia. Itu menjadi dilecehkan kita. Kemudian nggak ada kesegaran lagi. Kita nggak punya efek gertak. Tapi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah syukur Pak Prabowo pun tidak terpancing dengan ngumbar data itu. Mas, tapi kan Karena itu gini Mas. Coba gimana? Tapi kan kalau misalkan lihat dari statement Pak Mahfud sendiri ya, hari ini Pak Mahfud kan tidak semua juga yang didebatkan semalam itu menyangkut masalah rahasia pertahanan. Ada juga hal yang misalkan bisa diungkap ke publik dan itu disinggung oleh misalkan nama Mas Anies, misalkan soal anggaran alutsista, soal perusahaan pembeli pesawat itu yang dituding oleh Mas Anies itu bagian dari orang dalam dari Pak Prabowo. Ini justru dagingnya pertahanan ya alutsista. Kok itu bukan rahasia itu gimana? Dagingnya ya alutsista. Kenapa jenis alutsista yang dibeli? Ya kan? Itu justru itu dagingnya. Ya, kalau yang mengatakan yang beli itu orang dalamnya apa-apa, buktikan aja di lapangan. Siapa yang membeli itu? Semua melalui mekanisme tender. Kalau soal masalah itu, silakan aja dibuktikan di lapangan. Tapi itu nggak disinggung sama Pak Prabowo semalam, nggak sama sekali. Itulah santunnya Pak Prabowo itu. Tapi saya tahu persis itulah semua dijawab oleh orang Kemhan, semua melalui mekanisme tender. Kalau ada orang dalam, buktikan orang dalamnya siapa. Kalau disebut PT TMI, Teknologi Militer Indonesia, PT TMI itu satu proyek pun nggak dapat kok. Saya tahu tuh PT TMI, satu proyek pun nggak dapat. Ya kan? Mana ada PT TMI itu dapat? Yang dikatakan teman-temannya Pak Prabowo itu, satu pun nggak dapat. Jangankan proyek atau pengadaan, konsultan aja nggak dapat. Mas, kalau dikatakan PT TMI itu, jadi ini hanya halusinasi. Kalau persoalan masalah itu, jadi gini Mas, ketegangan tadi saya mengatakan ketegangan antar sistem pertahanan itu, maka deliberasinya ada di mana? Deliberasinya itu adalah mekanisme rapat di DPR itu sebagai solusi, terutama di Komisi 1 dan itu sudah dilakukan. Dan rapat di Komisi 1 pun, kalau rapat di sana soal masalah anggaran pertahanan mau beli apa, itu dibuka semua tapi dengan catatan. Semua off the record dan nggak boleh ada wartawan. Pertama itu akan mempengaruhi harga pasar. Karena tahu Indonesia akan beli sesuatu, misalnya kamu tahu mau beli kamera, kameranya terbatas, pasti harganya kameranya naik nggak? Misalnya contoh kalau kamera itu misalnya, mau beli satelitnya di dunia ini terbatas, pasti satelitnya akan naik. Gitu. Yang nomor 2, yang dikatakan dengan semalam dikatakan adalah pesawat bekas misalnya. Tidak ada istilah bekas itu, nggak ada.
Ini masalah umur pakai kapal. Kalau beli baru itu butuh waktu 7 tahun untuk membuat. Keburu ada perang. Ya kalau kita tahu kalau namanya perang itu kapan bisa datang setiap saat. Namanya civis pacem parabellum kan. Kita kalau ingin aman maka siap sedia untuk perang. Kalau membuat satu kapal itu butuh waktu 7 tahun, Mbak, kapal perang. Tanya yang PT PAL kalau membuat kapal. Tanya yang membuat frigate, tanya yang di Prancis atau di mana kayak gitu. 7 tahun. Nah, umurnya kapal itu masih bisa dipakai dalam waktu 30 tahun. Ya kalau dia membeli kapal, misal umurnya 10 tahun, masih ada masa pakai 20 tahun. Pesawat juga umur pakainya 30 tahun pesawat tempur. Kalau dia beli pesawat umurnya masih 10 tahun, masih ada masa pakai 20 tahun. Jadi harus dibedakan antara beli alutsista dengan beli mobil ya Bang ya? Beda, alutsista itu beda sama mobil. Kalau mobil itu bakal consumer good. Alutsista ini bukan consumer good. Ini kadang-kadang yang kadang-kadang belum dipahami. Yang namanya alutsista itu adalah untuk belinya aja pakai C2C. Belum tentu negara yang bisa memproduksi itu mau jual juga. Kenapa? Masing-masing negara juga mempunyai pertahanan, sistem pertahanan juga sewaktu-waktu dia butuhkan sendiri juga. Ini bukan beli beras atau beli mobil yang memang diproduksi untuk dijual pada semua orang bisa pakai. Itu bedanya, Mas. Itu yang banyak yang belum mengerti, Bang. Itu orang belum ngerti karena memang nggak ngerti sistem pertahanan. Kalau yang mengerti tentang sistem konsep pertahanan pasti sudah ngerti tentang konsep-konsep seperti itu. Makanya semalam Pak Prabowo mengatakan waktu sehabis debat dia agak kecewa dengan kapasitas teman-teman capres yang lain. Kenapa menjadikan konsep ini sebagai alat untuk mencari poin di dalam politik? Udah tahu ini masalah sakral, masalah kerahasiaan negara. Kenapa nggak kemudian tanya tentang dunia intelijen ini? Berapa kan intelijen dipakai untuk menggalang, untuk mencari informasi? Itu juga sakral. Kalau ada konsep tentang itu. Kenapa intelijen berapa, alat sadatnya berapa? Kan nggak mungkin kemudian intelijen membeberkan dia punya alat sadat berapa. Ya nggak jadi intelijen yang namanya nanti. Berarti ketika semalam Pak Anies dan Pak Ganjar memberikan rapot merah kepada Kemen. Nah itu ibaratnya begini, ya kan? Silakan ya Pak Anies sama Pak Ganjar itu mengasih rapot merah berapapun itu nggak penting bagi kita. Karena pertama Pak Ganjar bukan presiden yang berhak menilai kinerja menteri. Dia juga bukan BPK yang berhak menilai kinerja menteri. Dia bukan BPKP, dia bukan anggota DPR mengawasi kinerja menteri. Ya kalau raportnya jelek pasti Komisi 1 teriak dong. Kalau raportnya jelek pasti presiden nyopot dong. Kalau raportnya jelek pasti BPK ngasih nilai jelek dong. Kalau raportnya jelek pasti BPKP ngasih nilainya jelek dong. Pertama karena memang Mas Ganjar dan Pak Anies ngasih nilai 5 sama 11 dari 100 itu pertama yang bersangkutan tidak mempunyai kapasitas dan kredensial untuk melakukan penilaian. Kenapa Pak saya katakan Pak Anies dan Pak Ganjar tidak punya kapasitas untuk melakukan penilaian itu karena dia tidak berhak. Yang kedua dia tidak punya kemampuan untuk menilai. Jadi asal mohon maaf kata betul kata Pak Prabowo omon-omon aja itu. Umaha. Ini ibaratnya guru bahasa Indonesia yang biasa ngajar bahasa Indonesia disuruh menilai pekerjaan orang yang pelajaran kimia atau matematika. Yang ngasih nilainya asal nggak masuk dia. Padahal nggak tahu rumus dia. Jadi ibaratnya tendensius banget gitu. Ya tendensius banget. Tapi bagi saya nggak risau dan nggak rugi mau Mas Ganjar kasih nilai 105, mau Pak Anies kasih nilai 11 dari 100. Yang penting nanti rakyat ngasih nilai di atas 50% pada tanggal 14 Februari. Tapi Mas satu putaran itu aja. Dalam debat ini Mas Anies sudah membuktikan cukup ampuh ketika dia menerapkan pola penyerangan ketika di Pilkada DKI. Mana publik akhirnya jadi warga Jakarta waktu itu kayaknya, wah Mas Anies ini omongnya bagus, pintar gitu. Akhirnya terpilih lah. Dan ini yang diulangi lagi.
dengan dia menerapkan pertahanan terbaik itu ya menyerang gitu. Ya nggak apa-apa, itu urusan Mas Anies ya. Itu urusan Mas Anies kalau soal itu. Tapi ingat ya, pilihan presiden ini beda dengan pilihan gubernur Jakarta. Karakter pemilihnya beda. Ya nggak apa-apa, itu usahanya Mas Anies aja. Ke elektabilitas. Ya Bang. Nah, survei terbaru dari indikator kan memang di 46,9, tetapi belum sampai ke 50% plus 1. Nah, usaha untuk menggenjot itu apa yang dilakukan? Jadi gini, kami punya survei internal. Pokoknya dari semua survei yang ada ini sampai dengan survei internal kami per periode bulan Januari ini kami simpulkan antara 45 sampai 49. Nah, kami punya survei internal 49. Bahkan ada satu surveinya satu lembaga konsultan yang nggak usah kami sebut karena dia bekerja untuk paslon lain udah tembus angka 50. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kami yakin dengan sisa waktu yang ada ini, katakanlah dari 45 sampai 49, tak ambil jalan tengah ada 47 dah. Kami masih butuh 3-4% lagi untuk sampai 50 plus 1 untuk bisa satu putaran. Masih ada waktu. Ya kan, saya yakin dari debat semalam kita tambah poin, masih ada waktu juga, saya yakin. Dan itu kan masih ada pemilih yang menyatakan belum memilih, sehingga saya yakin dan saya optimis selama tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, insya Allah pemilu akan dilaksanakan cukup satu putaran saja. Dan kalau pemilu dilaksanakan satu putaran saja, berarti ya kan negara ini menghemat uang 27 triliun tanpa mengurangi makna demokrasi. Sebaran 20 provinsi tercukupi? Insya Allah. Dan 27 triliun itu dari mana? 17 triliun adalah biaya KPU, 10 triliun itu adalah biaya Bawaslu. Bukan, biaya polisi untuk pengamanan. Sehingga 27 triliun. Coba kalau 27 triliun itu duitnya digunakan untuk bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun sekolah, bagi-bagi susu kepada anak-anak sekolah kita untuk nambah gizi dan protein kita, itu pasti akan banyak bermanfaatnya. Sehingga bisa kami nyatakan barang siapa yang menyoblos Prabowo Gibran, ya kan, sehingga pemilu ini bisa menang satu putaran, ya kan, berarti sama aja mempunyai kontribusi atau amal jariah sama negara karena bisa menghemat 27 triliun. Bagus nih, amal jariahnya. Amal jariah kepada negara 27 triliun. Tidak mubazir kan Allah, Tuhan ini kan melarang kita untuk melakukan sifat mubazir. Apa itu kita berlebih-lebihan? Ya kan, demokrasi kita biar simple, kita menangkan Prabowo Gibran satu putaran, artinya dalam pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 sudah selesai, kita menangkan Mas Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi presiden wakil presiden, negara hemat 27 triliun, kita yang nyoblos ikut terlibat memenangkan, berarti mempunyai saham investasi amal jariah buat negara 27 triliun. Mas, saya tadi tertarik dengan pernyataan Mas Usman bahwa kita akan menang satu putaran. Insya Allah. Kalau tidak terjadi kejadian luar biasa. Ini juga mengingatkan saya juga dengan statement Pak Hendro Priyono. Nah, Pak Hendro bilang bahwa kemungkinan besar Pak Prabowo Gibran ini menang satu putaran. Kalau tidak ada kejadian luar biasa. Kalau melihat sekarang ini kayaknya masih kesanjung. Masih hari ini belum ada kejadian yang menurut saya luar biasa. Belum ada. Belum ada. Dalam pemilu kali ini masih belum ada kejutan. Bintangnya pemilu ini hanya satu menurut saya. Dari 6 paslon ini. Samsul. Ya, ini kalau misalkan nanti Kalau bicara Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, ya memang begini penampilannya. Semua orang udah bisa menduga sebelumnya. Jadi apa kejadian dalam diskusi debat semalam itu bagi saya nggak kejutan. Kejutan itu tanggal 22 Desember. Kemarin diskusi cawapres itu Samsul. belimbing sayur. Ternyata belimbing sayur kalau dibuat Karangasem enak. Betul. Ya kan, pakai ayam begitu. Panas-panas lagi. Segernya minta ampun. Ya kan? Jadi ini kejutan.
Menurut saya orang yang semula meragukan kemampuannya Mas Gibran, ya kan, sekarang menjadi confident dan menjadi nggak lagi debat nanti keempat, debat kedua cawapres, orang nggak akan lagi ngomong Mas Gibran mau ngomong apa ya, nggak lagi bisa. Ternyata dia menguasai masalah lebih detail daripada yang lain. Tapi tema besoknya yang kedua ini kan energi. Lebih berat tema yang kemarin, Bos, ekonomi. Itu kan ibaratnya masih Mas Gibran lah gitu. Ya, Dia wali kota. ya, emang tema besok itu Pak Mahfud juga bukan tema Pak Mahfud. Agraria di situ ada. Agraria, kemudian ada tanah, ada migas, ada lingkungan. Bukan temanya Pak Mahfud, apalagi temanya Mas Muhaimin juga enggak juga. Tinggal lihat siapa yang nanti akan bikin kejutan nanti. Berarti ada kejutan lagi nih dari Mas Samsul. Insya Allah. Jadi kalau mengatakan di dalam ini belum ada kejadian besar itu hanya satu. Hanya satu kejadian besar. Samsul bikin kejutan waktu diskusi debat tanggal 22 Desember. Dan saya kira semua orang sepakat. Lepas dari itu semua. Kalau semalam tidak ada kejutan. Anies menyerang, memang udah pasti kita duga Anies menyerang. Ganjar mendayu-mendayu dengan retorika, memang itu kelebihannya dia. Prabowo akan begono begini, memang Pak Prabowo memang wataknya seperti itu dari dulu, udah 4 kali debat memang begitu. Bener kan? Teman-teman tahun kan udah ngikutin. Kalau dari dua paslon lain ini, Mas ingat juga nggak ada yang setidaknya yang luar biasa. Belum ada yang luar biasa. Belum ada kejadian yang luar biasa. Setidaknya menurut saya. Setidaknya. Belum ada gelombang luar biasa. Gelombang luar biasa itu apa? Contohnya kayak 212. Ya. Yang kemudian bisa memenangkan Anies. Menenggelamkan AHY sama Ahok. Kan dulu survei tinggi AHY. Paling tinggi pertama AHY. Ya kan? Ya nomor 2 lah setelah Ahok. Tapi Ahok kan bakal memang mentok kan. Karena banyak gak suka. Kemudian ada gelombang anti Ahok sehingga itu melambungkan Mas Anies itu. Dia di situ. Nah, dia mau mengulang itu dengan kondisi yang lain yang MK misal waktu itu. Tapi kan nggak kejadian. Atas nama isu MK, isu reformasi, isu dinasti dijahit kanan kiri, ada manifesto ini deklarasi Juanda macam-macam mau dibuat. Harapannya ada amuk massa kan. Harapannya. Ternyata kan tidak ada amuk massa itu. Kalau dikatakan Pak Prabowo itu, Mas Gibran itu melanggar etik, apa yang melanggar etik? Berarti semua melanggar etik. Kalau basisnya melanggar etik itu adalah keputusan MK. Dari keputusan MK itu kita cek. Yang dinyatakan melanggar etik itu 5 hakim loh. 1 yang mendukung putusan menerima gugatan nomor 90, yaitu Anwar Usman. Yang 4 yang menolak, yang dissenting opinion. Berarti kalau dikatakan yang mendapatkan manfaat akibat keputusan MK itu melanggar etik, yang menolak pun nggak melanggar etik, karena hakim yang menolak pun kena pelanggaran etika. Malah 1/4. 5 dari pendukung yang mendukung ini, MR yang mendukung putusan MK, 1 yang kena. 4 yang dissenting opinion atas keputusan itu, 4-4-nya kena. Ayo. Berarti kan dua-duanya kena pasal etik semua kalau bicara etik. Malam Mas Anies tuh masih nyinggung aja kayak masalah etik-etik juga. Ya, dia belum move on. Dia merasa dirinya paling beretika di dunia ini. Ya kan? Pertama, kalau kita mau buka-bukaan, dia diusung Gerindra, janji gak mau maju, itu apa etik? Kedua, kemudian dia lompat ke partai, apa itu etik? Dia menganggap, ya susah parameter etika itu. Karena Mas Anies itu memang tipenya memang bukan tipe orang yang punya loyalitas. Namanya juga job seeker. Ya kan? Ya gini dari biasa aja orang pindah jadi dari rakyat merdeka pindah ke bisnis Indonesia atau pindah kemana begitu. Ibaratnya begitu. Jadi kayak mengharap ini ada profesional biasa, kayak pemain bola. Lah kalau dalam dunia politik kan nggak seperti itu. Karena politisi ini adalah menyampaikan masalah janji dan komitmen. Beda sama pemain bola atau wartawan yang bisa pindah setiap saat sepanjang tidak membawa rahasia di sini untuk pindah tempat yang lain. Nah, dia memang itu ada sebuah pekerjaan profesi.
Nah kalau politisi ini kan panggilan jiwa, tugas kenegaraan, bukan masalah panggilan profesi. Mas, tapi ada kekhawatiran nggak sih dari 02? Ini kan katanya 01 sama 03 ini sudah membangun komunikasi. Jaga-jaga ketika Pilpres putaran kedua. Sampai 2 putaran. Siapa yang masuk putaran kedua, mereka akan bersatu. Ada kekhawatiran soal itu? Enggak ada. Kita udah sadar dari awal memang kita, ya kan, mau 1 putaran, mau 2 putaran, gimana, mau 1 putaran, mau 2 putaran, adalah plannya, adalah skenario-nya menang. Walaupun mereka nanti bergabung di putaran kedua, Mau 1 putaran ya Prabowo presiden, 2 putaran. mau 2 putaran ya Prabowo presiden. Jadi Dan saya optimis itu. Jangan kan pemilih rakyat, pemilihan di anggota DPR atau pemilihan yang menggunakan demokrasi perwakilan. Contoh pilihan Golkar atau pilihan NU itu ada 2 kandidat, ada 3 kandidat, mau ada putaran kedua, 2 kandidat menyatu, belum tentu pemilihnya ikut kok. Apalagi ini rakyat yang sangat begitu banyak. Rakyat udah punya preferensi itu sendiri. masuk parpol ya. Termasuk parpol. Percaya sama saya nanti. Tapi saya masih sampai hari ini masih sangat optimis pemilu bisa dilaksanakan 1 putaran. Dan hitung-hitungan saya adalah 51, Dan sebaran wilayah cukup insya Allah. Bang, ini terakhir kita mau main game dulu Bang. 5 pertanyaan, jawab cepat. Apa itu? Oke. Pertama, menyerang atau bertahan? Menyerang atau Bertahan. Ya, menyerang bagian dari pertahanan. Kedua, menang di debat atau menang program? Menang dua-duanya. Kuasai Jawa Tengah atau kuasai Jawa Timur? Kuasai Indonesia. Merangkap di PBNU atau fokus di politik? Di NU itu pengabdian, di politik itu juga pengabdian. Terakhir, enak jadi pejabat eksekutif atau anggota dewan? Dua-duanya enak. Dua-duanya udah ngalamin. Malah ngalamin. Tapi kalau kepala PPN 2 jadi masih eksekutif nggak sebebas ini. Enggak, DPR kan? memang lebih enak DPR kalau soal kepentingan politik. Tapi kan masing-masing itu ada seninya. Kalau di DPR kerjaan ngomong, kalau di eksekutif kerjaan mengeksekusi gitu aja. Tinggal kita mau pilih mana, mau ngomong atau eksekusi. Ada masanya. Ada masanya. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, itulah obrolan kami dengan Bang Nusron Wahid. Obrolan yang sangat seru, semoga ini menjadi referensi Anda dalam Pilpres dan Pemilu 2024. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube Rakyat Merdeka TV dan nantikan tayangan podcast Rakyat Merdeka di episode-episode berikutnya. Salam Rakyat Merdeka. Salam. Terima kasih.